Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan, terhindar dari bencana virus corona. Oke, ini adalah kuliah pertama online untuk mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Jadi dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang apa itu etika terlebih dahulu. Karena iya, kita semua mungkin sudah familiar dengan apa itu, dengan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ngapain juga dibahas katanya gitu. Tapi pada prakteknya etika tidak semudah atau segampang untuk dilakukan. Umpamanya hari ini karena pandemi virus corona, kemudian orang diharuskan melakukan social distancing atau sekarang malah physical distancing. Physical distancing artinya kita harus menjaga jarak antar individu, berarti kita juga menjaga jarak dengan anggota keluarga di rumah. Secara etika bagaimana? Padahal kita harus menghormati orang tua mamanya, atau pasangan kita. Kita lihat dulu definisi etika menurut para filsuf Yunani. Kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Socrates. Socrates bilang bahwa orang yang hidup menurut pengetahuannya akan memiliki pengetahuan yang cukup. Jadi pengetahuan dan moral atau etik itu adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya gini, kita hidup dalam pengetahuan bahwa bersendawa di saat makan itu adalah perbuatan yang melanggar etika maupun etiket gitu. Itu pengetahuan yang kita miliki. Tapi kalau kita kemudian katakanlah makan di sebuah warung gitu, bersama orang-orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba sedang asik makan, sebelah kita orang bersendawa gitu. Bagi kita itu tentu saja akan mengganggu nilai etis. Bagaimana dengan orang tersebut gitu? Orang itu mungkin datang dari kalangan yang berbeda, strata sosial, pendidikan dan sebagainya. Yang dalam pengetahuannya adalah bersendawa seperti itu sesuatu yang wajar. Ini sudah menjadi satu persoalan yang berbenturan antara kepentingan satu etik dan etik yang lainnya. Oke, kemudian kita lanjutkan pada tokoh kedua, Plato. Ini muridnya Socrates. Pelajaran Plato yang sangat terkenal adalah tentang orang yang hidup di dalam gua. Orang hidup dalam gua menyalakan api untuk penghangat gitu. Dia akan menghadap sebuah dinding, membelakangi mulut gua karena untuk mendapatkan kehangatan. Tiba-tiba melintas sebuah bayangan gitu. Katakanlah ada binatang lewat yang terlihat pada dinding gua. Orang tersebut akan menganggap bahwa realitas adalah bayangan itu. Padahal realitas sesungguhnya adalah di balik mulut gua. Nah, ketika orang itu keluar ke dalam gua, dia akan mengetahui sesuatu yang berbeda dari apa yang dia temukan di dalam gua tadi melalui bayangan. Bagi Plato meneruskan ide dari Socrates, tentu saja gurunya. Tujuan hidup manusia adalah memperoleh kesenangan, dan kesenangan itu dapat diperoleh dengan pengetahuan atau budi. Kehidupan yang ideal menurut Plato adalah kehidupan yang mengantarkan manusia menjadi bijak, berani, mawas diri, dan adil. Artinya manusia yang tidak bijak, tidak
tidak bertindak adil adalah manusia yang tidak ideal. Karena kebaikan tertinggi menurut Plato adalah mengharmonisasikan antara yang ideal dengan kenyataan, antara tadi nilai etik dengan etiket realitasnya. Etikanya adalah kita harus menghormati orang tua, tapi pada prakteknya hari ini kita tidak bisa atau setidaknya dianjurkan untuk melakukan physical distancing. Artinya pola penghormatan melalui salaman dan cium tangan, apalagi kemudian berangkulan, cipika-cipiki, untuk hari ini itu tidak menjadi ideal menurut Plato. Ini sebuah realita yang harus kita hadapi. Oke, itu Plato. Bagaimana dengan murid Plato? Ini 3 serangkai guru dan murid. Nah, ini dia si brewok berikutnya. Aristoteles membuat pengertian etika ke dalam 2 kategori. Yang pertama terminus technicus dan kedua cara dan kebiasaan. Terminus technicus merupakan etik yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu masalah tindakan atau perbuatan manusia. Ini menyangkut pengetahuan nilai moral. Sedangkan cara dan kebiasaan adalah suatu pembahasan etika yang berkaitan dengan cara serta adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia. Dia bicara tentang sifat bawaan yang berkaitan dengan arti baik dan buruk, tingkah laku atau perbuatan manusia. Menurut Aristoteles, ya baik dan buruk itu sesuatu yang kodrati gitu. Setiap makhluk hidup manusia tahu mana membedakan baik dan buruk berdasarkan cara dan kebiasaan. Terus bagaimana dengan para ahli filsafat modern atau filsuf modern gitu? Saya mengambil 2 tokoh yang cukup familiar di Indonesia, yaitu K. Bertens dan Franz Magnus Suseno. Ya, K. Bertens mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur perilaku. Sedangkan Franz Magnus bicara bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Jadi pada prinsipnya etika ini adalah menjadi guidance bagi manusia untuk melakukan hubungan sosial, untuk melakukan tindakan sosial, untuk berhubungan satu sama lain, antar manusia, antar kelompok manusia, antar masyarakat, negara, dan sebagainya. Dan semuanya memiliki perspektif budaya atau local wisdom yang berbeda. Nanti kita akan lihat pada contoh-contoh tentang etika pada sesi-sesi berikutnya. Nah, ini yang penting kemudian, apa gunanya etika? Bukankah kita semua sudah paham mana baik dan mana buruk, seperti apa yang disebut Aristoteles tadi, bahwa itu sifat bawaan kodrati. Tapi benarkah semudah itu kita menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya kita akan lihat pada sesi berikut. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.